Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat IG Live Geraha Jurnalis ya. Sore hari ini kita kembali berjumpa. Ini yang pertama kali ini kita menghadirkan konsultan properti. Beliau juga pemasak, penulis buku juga ya. Banyak hal yang mungkin akan kita diskusikan dengan Papi Kokon ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Ini kita buat sengaja ini. Papi, saya panggil Papi. Iya, ya. boleh. Untuk mendorong industri properti untuk 2022 Ya. kembali bangkit. Iya. Kita lihat selama pandemi banyak sekali hotel, mall yang terdampak sudah terdampak oleh pandemi, dan kita berharap walaupun masih ada isu varian baru juga, Iya. mudah-mudahan ini tidak terjadi di negara kita ya. Karena ini kalau terlalu lama juga industri ini diam ya, Iya. perekonomian juga akan diam juga. Iya. Harapan kita dengan bergeraknya industri properti akan ada 170-an terkait ya, industri yang bergerak juga, karena properti juga bangkit, termasuk juga karyawan yang pada dirumahkan udah bisa bekerja kembali. Rumah makan yang tadi buka di proyek ya tutup itu Bi. Benar. Nah, sekarang juga nggak jalan ya. buka kembali ya. Ya. Kemudian tukang-tukang yang pulang kampung nggak ada proyek yang mereka kerjakan ya, walaupun ada saja yang bisa bangun. Nah, mudah-mudahan melalui channel ini industri properti bisa akan kembali Seperti semula ya, bahkan melebihi dari yang lalu ya. amin. Kita dorong nih properti bisa bangkit kembali Bu. Ya. Tapi untuk yang pertama Ya. ini episode pertama lah kita bilang, kita akan diskusi tentang milenial. Oke, Sekarang milenial. kan kelihatannya kan semua bicara nih. Ya. Produk-produk lain masuk bank juga bicara milenial. Nah, khusus untuk properti, ada yang bilang harga properti sekarang itu sangat tinggi. Betul. Jadi tidak terjangkau oleh kaum milenial. Betul. Itu dari sisi harga. Gaji mereka udah nggak bisa lagi kalau sepertiganya dibantu cicilan nih. Yang kedua, ada kesan milenial kita sekarang ini tidak terlalu perlu rumah. Betul. Ya, mereka pikir ya udah tinggal di rumah ini juga, Orang rumah tua. juga dulu nggak apa-apa Iya. gitu kan, atau kontrak juga. Iya. Karena hitungannya jangan lebih murah kontrak nih. Iya. Ya, gimana menurut Pak Peter? Saya lihat juga developer juga banyak juga menawarkan produk-produk yang khusus untuk milenial. Apa benar? Kira-kira milenial udah nggak bisa beli properti sekarang? Sebenarnya dibilang nggak bisa, ya bisa ya. Kenapa ada program pemerintah dengan rumah bersubsidi? Berarti kan rumah bersubsidi itu kan berarti semua rakyat Indonesia diwajibkan dan dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan rumah. Didukung ya. Didukung sekali. Nah, tetapi penunjang itulah yang menyebabkan anak milenial itu selalu apapun mau yang instan, mau yang cepat, mau yang murah, yang gampang. Itu ciri khas. Ciri khas ya. Dan yang bisa mereka pokoknya happy setiap kali. Nah, berarti dengan adanya hal ini si developer sendiri harus jeli. Di mana daripada lahan yang akan ditawarkan kepada milenial itu apakah sudah memadai daripada selera milenial itu sendiri, terutama dari transportasi dulu. Karena banyak sekali yang terjangkau oleh mereka, tapi transportasinya belum siap. Sehingga mereka memaksakan untuk hal itu. Bahkan ada yang bilang mau dibuatkan shuttle bus dan lain-lain. Tapi apakah itu bisa terrealisasi? Ya bagi saya shuttle bus itu biasanya dibuat setelah seluruh proyek itu selesai baru dibuat. Padahal proyek itu tidak kecil. Biasanya bisa 20 hektar, 30 hektar paling kecil. Nah berarti berapa tahun kalau mereka yang klaster pertama atau tower pertama yang diserahkan pada mereka untuk tidak mendapatkan shuttle bus itu? Kan sampai habis dulu. Nah biasanya kalau yang namanya 20 hektar sampai 30 hektar itu kan paling cepat 2-3 tahun baru terjual habis.
Kalau itu pun memang produknya diserap oleh masyarakat. Nah, ini dulu satu, transportasi. Dua, lokasi itu dekat nggak juga dengan yang namanya fasilitas-fasilitas dari transportasi. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah bagaimana di sekeliling dari fasilitas itu sendiri, meskipun jauh daripada pinggiran kota, tetapi apakah pinggiran kota itu sudah menunjang daripada kebutuhan mereka? Karena orang-orang milenial ini yang namanya ngopi bareng di warung kopi, ada kafe, udah jadi kebiasaan. Ya, nggak pernah tuh langsung pulang kalau dari kantor. Pasti mereka bersilaturahmi dulu dengan teman dan lain-lain. Jam 8, jam 9 baru mereka cabut untuk pulang. Nah, apakah fasilitas itu juga ada? Sebab kalau daerah itu pun belum hidup, jadi masih sepi, ya milenial nggak mau, karena milenial itu demennya memang pusat keramaian, yang ramai, yang sudah terbentuk. Nah, inilah yang menyebabkan kalau dibilang tidak diserap, ya mereka butuh kok. Mau sampai kapan kalau mereka tidak beli rumah? Jadi mau numpang pun mereka tetap butuh. Iya, tetap butuh, karena pengembangan dari mereka akhirnya nanti mereka berkeluarga, itu kan menyebabkan mereka harus pindah dari rumah orang tua. Iya. Nah, karena mereka nanti juga sudah beranak pinak, mempunyai anak dan lain-lain. Nah, disinilah yang perlu kita tanamkan, bagaimana mudahnya mendapatkan rumah. Nah, seringkali anak milenial itu tidak mendapatkan informasi yang tepat dari tenaga-tenaga penjual kami, sehingga jadi apa yang tadi Pak Indra bicara dengan saya adalah katanya mahal. Nah, itu sudah terpatri oleh mereka, beli rumah gue belum nyangkut lah, mahal, gaji aku nggak cukup. Nah, rata-rata kan gaji semua yang milenial dia itu pasti UMR. UMR itu kalau yang namanya rumah bersubsidi itu sanggup kok, karena memang sudah diperhitungkan oleh pemerintah untuk supaya bisa mendapatkan rumah. Dan rumah subsidi itu kan 60 meter persegi lahannya, bangunannya rata-rata ya paling ini 27, 30 yang bisa yang besar ya. Nah, ini kurang lebihnya kalau dipotong dari UMR, kita berhitung dulu. Mereka hanya per bulan kalau mereka KPR 20 tahun, itu nggak lebih dari 1 juta. 1 jutaan cicilannya mereka sanggup kok. Ya, berarti apa yang mereka harus lakukan supaya mereka terbentuk daripada rumah itu? Apalagi setelah akad kan mereka langsung tinggalin tuh. Nah, memang nilai sekarang dari 1 juta itu terlihat besar bagi mereka. Ya, 1 juta itu besar. Tapi kalau sudah 20 tahun, apakah nilai 1 juta itu akan besar? Sangat kecil, sangat kecil. Ya, saya mengalami waktu itu ada beli villa di Puncak, saya bayarnya setiap bulan 29.000. Saya KPR 15 tahun. Jadi pas 15 tahun, 29.000 itu seperti saya beli gado-gado. Ya, karena harga gado-gado yang kalau sudah di mall dan lain kan 30 ribuan. Jadi sebenarnya murah sekali saya bayar kredit KPR 15 tahun itu, bahwa itu 30. Memang di awal berpikir bahwa 29.000 itu ya besar, zaman dulu kiranya 2.900.000 ya, seperti itu. Tapi setelah 15 tahun nilai rupiah makin lama makin rendah, sehingga itu akan terjangkau. Sedangkan UMR itu terus naik, sedangkan cicilan Anda tidak naik. Iya, tapi kan milenial ini kan levelnya kan beda-beda nih. Iya. Tapi maksud mungkin yang memang targetnya untuk rumah subsidi ya. Iya. Tapi kan juga ada milenial yang kerja di kota. Iya, yang dengan ya berarti gajinya kan bisa double, triple dari yang ini. Maka itu kan tadi kenapa saya bahas yang bersubsidi, karena memang kan katanya apakah tidak bisa beli rumah. Nah, jadi saya cari dari yang paling rendah terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana saya bicara yang milenial, memang generasi yang sudah masuk ke level menengah dan menengah ke atas. Poinnya satu, lahan yang semakin Anda mau cari untuk kegiatan Anda, apalagi di tengah kota, itu sekarang sudah sangat minim sekali. Nah, terutama akhirnya mereka menuju kepada gedung-gedung vertikal. Arahnya kepada vertikal. Kenapa mereka harus menuju kepada vertikal? Karena salah satunya orang milenial tidak mau disibuki oleh yang namanya merawat rumah. Kalau yang namanya tinggal di apartemen, itu kan berarti semua sudah diurusi oleh badan pengolah. Mereka tinggal masuk apartemen, selesai. Selesai semua. Berarti taman, parkir, apapun, iuran dan lain, semua sudah terkoordinasi. Sehingga mereka datang, pulang, pergi, tidak dibebani dengan urusan rumah. Nah, ini jadi salah satu milenial itu harus ambil yang simple itu dulu.
Kedua, kenapa mereka tidak mau mendapatkan atau membeli rumah? Ya poinnya satu, kebanyakan kalau sudah milenial menengah dan menengah ke atas, mereka sudah mendapatkan orang tua yang mapan. Sehingga dengan fasilitas yang sudah tersedia, mereka melebihi daripada berkecukupan. Bukan berkecukupan saja, melebihi dari berkecukupan. Sehingga mereka berpikir, rumah orang tuaku saja buat 5 keluarga juga muat. Nah, seperti itu. Nah, Anda ingat bahwa berdikari sendiri dengan adanya beramai-ramai, itu pasti ada suatu gesekan-gesekan. Dan Anda tidak akan mengerti kemampuan Anda secara maksimal bagaimana Anda bisa memperoleh dari yang namanya kebanggaan pribadi, bukan untuk kesombongan, tapi dari hasil yang mereka terima. Milenial ini mampu beli. Mampu. Nah, jadi poinnya satu adalah apa? Bagaimana menggalakkan kepada orang-orang milenial ini bahwa rumah itu perlu. Nah, ini kan seringkali hanya sebagai tenaga penjual daripada properti itu, mereka hanya menggaungkan fasilitas. Iya. Jarang sekali yang menggaungkan bahwa kamu tuh perlu rumah. Iya, walaupun sekarang belum. Iya, walaupun sekarang belum. Tapi untuk program yang akan datang, dan kalau kamu menyicil itu bisa. Nah, karena milenial, apalagi yang udah menengah ke atas, itu minimum yang mereka buang uang itu mereka untuk sukacita ya, yang saya sebut untuk ngobrol, untuk apa? Ya, kemana jalan-jalan apa? Itu sebulan bisa 5 jutaan. Iya. Kalau udah 5 jutaan belum ganti handphone nih. Setiap kali handphone baru ganti. Sampai itu padahal fungsinya sama. Memang ada kelebihan feature. Gengsi. Ya, benar. Berarti mereka mencari gengsi. Kalau mereka rem saja itu, karena itu kan akhirnya tidak akan menjadi berharga. Sedangkan kalau dia beli rumah atau beli properti, pasti setiap tahun naik. Ya, pasti setiap tahun naik. Nah, jadi poinnya satu, muat orang-orang milenial, kalau Anda mengerem diri untuk satu, mengurangi daripada yang namanya pemborosan daripada nongkrong di kafe, itu satu. Kedua, beri barang-barang teknologi yang sebenarnya sudah ada tapi karena keluaran baru jadi ganti terus. Padahal kalau udah barang elektronik dijual pada separuh harga, rugi. Itu dulu dua. Ya. Ketiga adalah bagaimana Anda memprogram adalah masa depan anak-anak Anda. Meskipun sekarang misalnya gue masih bujangan nih, tapi kalau bukan Anda sendiri punya rumah pribadi, bagaimana anak Anda? Kenapa? Karena teknologi yang tidak bisa disusul oleh manusia itu yang mengurangi tenaga manusia. Ingat kaum milenial, teknologi itu mengalahkan manusia. Berarti nanti generasi milenial punya anak, makin sulit nggak mencari pekerjaan? Makin sulit karena akan digantikan oleh teknologi. Iya. Nah, kalau Anda sendiri tidak punya rumah, bagaimana anak-anak Anda? Sudah pekerjaan sulit, dia tidak akan mendapat pekerjaan. Ada pekerjaan apapun akhirnya mereka terima, meskipun tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari atau fashion mereka. Nah, ini yang menyebabkan kita harus buka dulu kaum milenial. Dahulukan punya properti, karena itu untuk masa depan. Jangan egois dengan diri dia sendiri. Tapi ingat, keturunanmu nanti akan membutuhkan itu karena dia bersaing dengan teknologi. Kan kita lihat sendiri sekarang seberapa banyak lahan pekerjaan yang sudah digantikan oleh kecanggihan teknologi. Iya, banyak betul. Mulai dari airport, mulai dari tol, ya, mulai dari semua. Bank juga kan sudah kena dampaknya banyak sekali. Nah, ini yang menyebabkan milenial harus sadar, hidup ini bukanlah hari ini saja. Hari esok itu harus dipikirkan. Nah, jadi bagaimana solusinya? Salah satu, kalau mau memang bisa mengatur keuangan, kaum milenial itu adalah bikinlah tabungan adalah 2 nama. Misalnya dengan orang tua atau dengan pasangan, dengan apa. Sehingga salah satunya adalah yang mengingatkan. Nah, jadi ATM-nya jangan dipegang oleh orang yang boros nih. Siapa salah satunya, misalnya orang tuanya yang pegang atau apa yang bisa dipercaya untuk mengerem. Kalau pasangannya belum juga. Iya, ya sama-sama malah ibaratnya ya. Nah, jadi ini yang harus perlu ada suatu orang yang mengingatkan. Iya. Itu salah satu, itu sangat mudah. Ya, tujuannya sangat mudah. Yang kedua adalah nekat, berani untuk mengkredit. Nggak ada pikirin yang lain-lain. Memang waduh nanti ini, karena dengan adanya itu dia memacu kan akhirnya.
dengan mengerem daripada pengeluaran karena dia harus ada yang namanya dia ada kreditan yang harus bayar. Ya, nah ini juga salah satu adalah milenial bisa dapat rumah. Nah, yang ketiga adalah milenial hindarilah juga adalah yang namanya mall. Mall itu sumber pemborosan. Wah, ini pengusaha mall bisa marah. Iya, tapi ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau, nah, karena kan milenial mau dapat rumah. Kenapa? Ya kalau di mall setidak-tidaknya kita tidak belanja, tapi kita minum. Nah, Anda tahu dong di mall kalau yang sudah pegang minuman paling sedikit tuh 100.000. Iya, belum nambah kue kecil. Iya, nah udah 100 lebih kayak seperti itu. Nah, kalau dia seminggu 2 kali, 3 kali itu udah 1 juta. Nah, karena dengan adanya sekarang developer memberikan suatu pembayaran yang ringan, itu kan diperpanjang. Ya, ada yang apartemen di Jakarta Utara itu bikin yang namanya pembayaran sampai 120 kali flat loh. Itu tuh bisa mempermudah itu. Iya, lihat kalau flat berarti emang sekarang kelihatannya besar, tapi kalau 120 kali itu kan berarti 10 tahun. 10 tahun dan nilai yang dia bayar flat itu tanpa ada bunga lagi itu kan berarti gampang akan ringan. Itu solusi ya. Iya. Milenial bisa ambil itu ya. Iya, jadi cari juga yang namanya pembayaran yang namanya yang panjang. Tapi kan tetap aja basic harga itu udah tinggi. Developer udah menawarkan terlalu tinggi. Nah, ini mungkin kenapa milenial agak mikir belinya kan. Kalau milenial inginkan suatu rumah yang tetap akan tercapai dia bisa punya properti. Kan tadi dibilang bahwa milenial itu banyak sekali yang tinggal dengan orang tua. Iya. Nah, biasanya kalau memang jeli di dalam properti ini, cari yang memang dekat dengan yang namanya perkantoran. Kenapa? Ya, apartemen dengan perkantoran supaya ya boleh juga yang namanya apartemen di atas mall. Begitu kan banyak yang sekarang apartemen di atas mall. Karena mall itu kan adalah penunjang daripada fasilitas yang ada di apartemen. Nah, itu kebanyakan kalau apartemen yang di atas mall itu dikontrakannya lebih mudah. Dan lebih mahal. Lebih mudah dan lebih mahal. Nah, berarti sambil dia menyicil, dia tinggal dulu di orang tua, uang yang dia kontrakan dari apartemennya itu kan bisa menjadi pembayaran daripada dia. Nah, ini juga ada. Jadi apa? Menunda daripada tempat tinggal sehingga dia tinggal tetap di sini tapi dia sudah ada tabungan. Nah, ini kan salah satu jalan, itu satu. Iya, jadi dia udah bisa tetap tinggal di orang tua di sana, tapi lebih baik lagi kalau dia udah beli. Iya, itu dulu satu. Nah, yang kedua adalah bagaimana beli itu gratis. Ya, salah satunya ya saya berbicara ini saya pernah mempunyai apartemen yang gratis. Jadi saya benar-benar adalah beli apartemen itu dari jeripaya saya, tapi saya bukan spesial beli apartemen dari duit yang lain, dari duit apartemen itu sendiri. Akhirnya saya mengambil yang namanya broker. Jadi saya di sana jadi agent, yang dimana agentnya lepas loh, tidak membawa merek karena waktu itu saya masih sekolah. Ya, jadi saya menjual daripada yang namanya saya dapat komisi daripada penjualan tersebut. Akhirnya dari komisi itu saya buat uang muka. Nah, kelar udah dapat uang muka, saya jualan lagi tapi jadi rutin. Setiap bulan itu saya rata-rata jualin itu 2-3 karena dalam jual 2 apartemen atau 3 unit, saya sudah tercover dalam 1 bulan. Nah, itu akhirnya selama saya kurang lebih 3,5 tahun dengan adanya komisi itu, saya sudah bisa lunasi daripada apartemen itu. Masih ada sisa itu kan? Iya, setelah itu masih ada sisa karena saya lanjutkan terus menjadi broker. Berarti apa? Saya sambil bekerja, saya bisa nyambi dengan yang namanya pekerjaan itu tidak mengganggu kantor karena yang paling penting kita angkat telepon atau apa, kita tawarkan seperti itu, ya. Nah, ini yang penting niat tekad mau nggak? Nah, kebanyakan kan semua orang maunya simple, terus kemudian belum apa-apa udah blocking mental, yaitu saya nggak bisa jualan, takut ditolak. Ya kalau tidak mau mencoba ya seumur hidup ya nggak akan bisa. Nah, terus bagaimana ngatasi daripada blok mental ini? Poinnya satu, Anda kerja halal. Nah, kalau kerja sudah halal, apapun diredoi nggak? Diredoi. Nah, itu dulu, saya dulu begitu. Setiap kali ada rasa gengsi, ada rasa malu, saya pikir ini kerja halal kok, masa nggak diredoi sama Allah? Nah, akhirnya saya melakukan hal itu. Nah, jadi ya di waktu itu kan saya muda berarti milenial juga, tapi kan istilahnya nggak ada ya. Tapi saya ingin sekali, saya ingin punya rumah sendiri. Gak mau dari orang tua dan lain-lain.
Jadi Ya, mental itu harus tumbuh iya. juga untuk punya rumah sendiri Iya, ya. sendiri. Itu dulu. Karena gini, kalau saya tidak punya rumah sendiri, nanti anak-anak saya gimana? Kalau misalnya masih numpang sama orang tua, berarti ada kakak, ada adik yang punya keluarga juga. Waduh, itu gesekannya sangat berat sekali. Iya. Masalah air aja nggak dimatiin atau kelupaan matiin lampu atau apa aja itu menjadi keributan di dalam rumah. Iya, iya. Tapi milenial kita itu pertama suka tadi apa beli handphone, Iya. yang baru-baru Branded lah, ya. iya. Terus masuk barang-barang. Iya. Tapi mereka juga ada yang suka investasi. Iya. Ya. Di luar properti ini. Iya benar, banyak. Mereka udah paham tentang reksadana, saham, Iya. segala macam. Kripto segala ya. Kripto. Lagi in banget nih. Ya. Nah maksudnya gimana buat mereka kalau mau beli rumah, investasi, tabungan gitu kan, kalau kita anggap gajinya 10 juta nih, Iya. gimana dia membagi porsi-porsi Oke. untuk gaji tadi? Saya kasih hitungan ya, biar ngitungnya gampang. Saya kan ada 5 investasi nih. Valuta asing, logam mulia, saham, indeks dan lain-lain yang tadi ya, kripto, deposito dan properti. Nah, dari 5 investasi ini, 4 selain dari properti, ini harus tunai. Properti bisa kredit. Dari 4 ini semua tidak bisa buat jaminan. Properti bisa buat jaminan. Semua harus lunas, belum tentu dapat untung. Tapi properti belum lunas sudah bisa dapat untung karena bisa dikontrakkan, disewakan. Ya, ini dulu resikonya dulu yang kita bicara. Nah, sekarang saya bicara mengenai deposito. Deposito ini hanya 3,75 per tahun. Berarti 1 bulan yang dibagi 12 itu kalau 36 bagi 12 cuma 0,35 lah per bulannya, ya, per bulan. Nah, kalau Anda punya uang misalnya 1M, beli rumah yang hanya 500 juta, berarti beli 2 rumah. Rata-rata rumah 500 juta 2 kamar. 2 kamar kalau Anda connecting atau nggak di connecting dalam 2 itu berarti ada 4 kamar. Dikontrakkan atau dikoskan rata-rata sekarang ya, apalagi di yang namanya di perumahan, itu 1 kamar 1 juta laku atau tidak? Per kamar laku ya, Per bulan. iya, per bulan 1 juta, berarti 4 kamar berapa? Nah, 4 kamar itu berarti 4 juta. 4 juta kali 12 48 juta. 48 juta. Berarti kalau 1M dia dapat 48 juta per bulan. Kalau dia taruh di deposito 375 dapat berapa sudah? Bunga deposito sekarang. Nah, murahnya setengah mati, bedanya puluhan kali lipat. Nah, jadi ini pun bicara hitung-hitungan harus dijelaskan sama kaum milenial. Nah, aku nggak punya uang 1M. Gimana aku mau beli rumah 1M? Kan tadi sudah dibilang, DP-nya apalagi sekarang rata-rata yang namanya developer itu bisa menarik, bisa 6 bulan DP-nya. Kalau dari itu kan baru dia bayar kreditnya. Apalagi kalau dia ambil yang program DP 0 itu kan ada. Oh iya, ada lagi. Nah, apalagi dia bilang kan gajinya 10 sampai ya rata-rata udah menengah ya 10 sampai 15 kan. Nah, berarti dengan adanya dia ambil yang 1M, 2 rumah loh, bukan yang 1 rumah. Nah, itu berarti berapa? Nah, berpikir nggak dia bahwa dengan adanya itu, nah kebanyakan kita tidak membuka dari wawasan mereka itu bahwa mereka itu bisa ini, bahwa kalian beli belum lunas tapi Anda sudah bisa dapat uang untuk melunasinya. Nah, ini penjelasan ini yang jarang sekali diterapkan. Hanya bilang di rumah dapat fasilitasnya ini ada itu, nanti naik, udah selesai. Nah, coba kalau dijabarkan begini, baru mereka bilang iya ya, daripada aku invest yang lain beresiko, bahkan nanti uang bisa dimasukin hari ini malam udah hilang semua. Iya. Bener ya? Nah, ini kurang lebihnya sih. Jadi yang peran penting adalah penjabaran kalau dengan kaum milenial. Milenial kalau dijabarkan nanti dia bisa tahu kok. Iya, dia paham. Iya. Dia paham. Nah, Oke, kami ini mungkin episode pertama Iya. tentang bagaimana milenial bisa beli rumah ya. iya. Itu teman-teman ya, mungkin sampai di sini juga ini pembahasan kita tentang properti untuk milenial Iya. bersama Papi Kokon.
Mungkin ada pertanyaan kita bisa jawab. Ada yang bisa bertanya bisa langsung ke Pak Pirowo. Silakan pertanyaan apa? Ada. Untuk pertanyaan pertama, untuk generasi milenial berinvestasi manakah yang lebih baik, investasi ke rumah atau investasi ke apartemen, Papi? Rumah atau apartemen? Iya. Untuk saat ini ya pasti saya akan jawab ke rumah terlebih dahulu. Untuk saat ini. Jadi lebih baik beli rumah, Pi. Iya, kalau beli sekarang rumah. ya. Ya, untuk sekarang beli rumah. Tapi apartemen kan lagi murah juga, Pi. Ya, secara khusus kalau memang langsung mau ditempati, ya saya sepakat untuk apartemen. Kalau mau langsung ditempati. Iya, Tapi iya. kalau untuk nanti baru ditempati, ya lebih baik ke rumah. Iya, iya, iya. Lebih baik ke rumah. Karena yang nyewain lebih cepat rumah. Iya, lebih cepat. Oke. Oke, terima kasih, Papi. Untuk pertanyaan yang kedua, ada yang bertanya dengan nama Sofia, 20 tahun. Ingin bertanya, Papi, lebih baik menyicil rumah terlebih dahulu yang tidak terlalu luas atau menabung selama 5 tahun untuk membeli cash rumah yang lebih besar? Beli sekarang meskipun lebih kecil karena rumah itu makin hari makin naik. Karena kalau menabung nanti nggak kesusul. Karena kalau 5 tahun rata-rata properti yang kamu mau beli sudah bisa naik 50 sampai 100%. Oh, udah naik lagi dia. Iya, tiap tahun cepat ya. tiap tahun. Oh, Nggak terjangkau uber. lagi. Iya, nggak terjangkau lagi. Oke. Jadi rekomendasi tadi gimana, Pi? Lebih baik? Lebih baik beli yang kecil terlebih dahulu Ah. sampai memang selesai pembayaran. Iya. Nanti yang kecil itu bisa dijual Iya. untuk membeli yang besar. Udah naik, Iya, udah iya naik. karena harganya udah Iya. terlalu naik. Oke. Nggak kebeli-beli nanti tabungannya. Iya, Ya. iya, iya, iya. Karena properti pasti naik. Pi. Pasti. Ya. Terus berikutnya? Ada lagi? Nah, ini dari mulai lagi. Resiko investasi properti tidak bisa dipisahkan dari peluang bisnisnya. Ya. Di mana ada kesempatan, di situ juga ada risikonya. Salah satu ketidakpastian kondisi pasar, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu yang namanya properti itu harga tanah dan bangunan setiap tahun naik. Dari mana akan mengetahui daripada harga tanah dan bangunan naik? Pokoknya yang pertama, lihatlah PBB Anda setiap tahun. Berarti pajak bumi dan bangunan tiap tahun kita naik. Berarti tanah didiamkan saja, tidak ada bangunan pun, tetap harga tanah akan naik. Itu jawabannya. Oke, terima kasih, Pi. Ini untuk 3 pertanyaan pertama. Oke, ya sudah. Cukup itu ya. Oke. Oke, kita masuk ke tema kedua atau episode kedua dengan Pi ya. Iya. Masih ada kaitan dengan milenial ya. Gimana karakter konsumen sekarang ya, karakter pembeli ya. Sebelum pandemi dengan saat pandemi, terus kemudian nanti setelah pandemi, Oke. apa perubahan yang signifikan yang terjadi? Yang sangat signifikan sekali adalah kalau sebelum pandemi itu mereka kan tidak terbebani daripada apa yang menjadi ketakutan mereka dari pekerjaan. Sehingga banyak sekali orang yang memang langsung saja membeli daripada kebutuhan mereka daripada properti. Nah, seberapa banyak gara-gara pandemi, contohnya mereka berhenti dari bekerja dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kita bisa lihat seberapa banyak di developer yang cancel, yang tidak bisa melanjutkan. Tidak dia terus dibangun. Iya, bukan dari developernya, kebanyakan dari pembelinya sendiri tidak melanjutkan. Cicilannya. Iya, cicilannya dan lain-lain. Iya. Ini sangat banyak. Dan ini kalau saya lihat di dalam proyek-proyek yang saya pegang, itu ada hampir 20% yang seperti itu. Ya, jadi yang tadinya lancar 2-3 bulan, setelah itu stop. Dia bilang ya sudah, mau diapain? Kalau nggak dikembalikan ya sudah. Daripada saya teruskan. Nah, Iya, itu iya, iya. kurang lebih 20%, 30%. Banyak. Itu Nah, seharga berapa? itu yang di level rata-rata umumnya di bawah 1M tapi di atas 500-an. Itu banyak sekali yang dampak seperti itu. Nah, berarti dengan harga seperti itu, nah berarti level-level manajer berapa banyak yang diberhentikan. Setara dengan itu ya. Nah, itu yang banyak mereka ini kan. Nah, itu dulu satu. Nah, terus pada saat pandemi, ya saya tidak bisa membohongi daripada publik. Berapa banyaknya akhirnya dari bidang tertentu di properti yang akhirnya yang dibidik itu adalah ya harus kita lihat bahwa rumah di bawah 500 juta sampai hari ini tidak terpengaruh. Kenapa tidak pengaruh? Ya karena saya ada pegang
3 proyek yang bawah 500 itu yang namanya target saya tidak pernah berkurang. Bahkan 500-an. Ya 500-an ke bawah. Lokasi di mana itu? Ya, ada yang di daerah Jonggol, ada yang di daerah Parung Panjang, ada yang di Tiga Raksa. Nah itu semua dengan standar yang seperti itu masih ada daya belinya karena itu orang yang memang membutuhkan rumah bukan buat investasi. Memang untuk dihuni itu. Memang untuk dihuni, mau nggak mau mereka sebenarnya udah ada tabungan, udah ada apa, jadi mereka mau nggak mau mereka beli rumah. Ya jadi tidak turun tuh target saya. Bahkan yang Nah mereka itu siapa? Pegawai negeri? macam-macam dari segala macam lapisan. Ya dari yang rumah bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi. Ya, nah rata-rata mereka sih kerja di pabrik dan lain-lain sekitar daerah Maksud pertambangan. saya, tadi kan yang pertama Bapak bilang karena ada yang berhenti Iya. kerja, akhirnya tidak Iya. bisa terusin kredit Iya. ya. Iya. Nah kalau yang sekarang ini mereka udah kerja lagi atau memang Sudah memang mereka tidak diberhentikan kerja. Ini rata-rata industrinya tetap jalan? tetap industrinya tetap jalan. Jadi orang-orang yang kerjanya sudah menjadi pekerja tetap bukan honorer, nah itu umumnya rata-rata tetap mencari rumah. Nah, ada lagi yang unik yang saya bilang, ini malah yang terpangkas daripada di properti, itu adalah kaum yang menengah nih, yang terpangkas. Atas sekali malah tidak. Bahkan ya bawah juga tidak. Yang tengah ini. Jadi yang mulai 500 sampai yang ke 3 miliar kurang lebih, nah itu dampaknya sangat besar sekali dari penjualan. karena income-nya berkurang atau memang betul-betul berhenti? Karena memang betul-betul mereka income-nya berkurang. Karena berapa banyak yang level tersebut yang akhirnya cuma makan 50% dari gaji saja dipotong. Lu mau kerja atau hanya mau dapat 50%? Banyak loh, bukan banyak-banyak lagi. Ada yang cuma gajinya 30% tapi tetap bertahan. Nah mereka ini memang belum punya rumah? Belum. Baru beli Belum, itu ya? baru beli. Nah akhirnya mereka mau nggak mau mereka stop untuk membeli sehingga mereka akhirnya tinggal di pada rumah atau kontrakan terlebih dahulu. Nah ini yang pada saat pandemi. Nah saat pandemi apalagi yang terjadi? Investor semuanya tidak mau lagi. Mereka stop. Bahkan mereka bilang, karena saya banyak kenal juga dengan investor, ada yang punya 50 apartemen, 20 apartemen, ada 20 properti beragam-ragam, ada rukonya, ada kiosnya, dan lain-lain. Mereka berteriak semua. Ada salah satu saya kenal ya, saya tidak sebutkan proyeknya, tetapi dia punya 10 kios di daerah yang sangat strategis. 10-10-nya sudah tidak dikontrakkan lagi sama orang. Iya. Itu. Nah, itu kan dia invest. Dia dulu ya dia bilang dia tenang-tenang. Sekarang dia sampai mau jual modal padahal harga itu udah 10 tahun yang lalu. Dia jual harga 10 tahun yang lalu yang beli dia bilang, "Gua nggak untung nggak apa-apa itu." Kenapa? Karena dia harus bayar maintenance fee. Kan tidak bisa toleransi. Itu disewain semua. Ya tadinya dia sewain semua. Sekarang kalau udah nggak ada yang sewa, maintenance fee kan berjalan terus. Nah, bayangkan kalau 10. Nah, ada juga teman juga investor. Dia punya apartemen kebenaran yang levelnya mahal. Dia bilang, dia setiap bulan dia harus bayar maintenance fee itu 1 Mercy. Jadi dia mau jual semua seharga beli. Bayar maintenance fee karena dia banyak kan. Nah kemudian dia punya apartemen yang mahal-mahal, perumahan yang mahal. Seluruhnya apartemennya. Nah iya investasi di apartemen yang mahal. Iya, jadi dia bayar maintenance fee buat dia yang dia punya setiap bulan 1 Mercy katanya. Nah akhirnya ini yang menyebabkan investor stop pada saat memang pandemi ini. Jadi kita bicara pada saat pandemi. Nah sedangkan ya mayoritas orang membeli apartemen itu 70% invest. Nah mungkin agak mirip-mirip dikit nih. Ada teman dia bisnisnya kos-kosan. Iya. Lokasinya lokasi prime nih di Satrio. Ada 45 unitan lah gitu. Iya. Itu waktu pas sebelum pandemi full. Iya. Karena dia cuma klub nih, harga kayak apartemen juga. Mahal itu bisa sebulan 4 juta. Betul, dia 3,5. Iya 3,5 4 juta kalau daerah sana. Sekarang kosong. Iya. Nah, biaya yang ini kan harus dikeluarin juga. Iya. Listrik kan tetap pemeliharaan ya. Listrik juga minimal ya. Iya. Ya, ini salah satu contoh. Pada rumah kos sebenarnya dampaknya nggak terlalu besar ya. Tapi ya mau nggak mau karena karyawannya dirumahkan. Ya, itu dia. Dirumahkan. Mallnya apalagi waktu itu kan benar-benar tutup. Iya. Itu dia dekat mall nih. Oh. Nah ini yang mempengaruhi juga semuanya. Jadi sebelum pandemi, saat pandemi. Nah sekarang kan pandemi sudah landai ya.
sudah landai. Nah, bagaimana nanti 2022? Ya, bila mana kita mengharapkan seluruh dunia yang kita harapkan varian baru ini tidak menyebar kemana-mana, Indonesia juga sudah siap ya untuk menghadapinya dari hal itu. Ya, kalau saya melihat untuk yang akan datang, yaitu adalah yang pertama adalah saya berbicara mengenai developer dulu. Poin yang pertama yang saya melihat adalah pembinaan SDM hampir semua developer ya. Ya, sebagian sudah mengerti pembinaan SDM. Ya, saya melihat dari developer kita itu 85% SDM-nya tidak terampil. Makanya akhirnya banyak membajak ya. Iya, banyak membajak tidak terampil. Kedua, tidak memperhatikan servis. Servis bagaimana servis yang baik. Itu level mana? Nah, level manager atau level yang mulai dari itu, dari GM, manager dan ke salesnya itu seringkali yang saya lihat seperti itu. Nah, banyak juga yang saya bilang tidak memakai tenaga profesional. Yang disebut tidak memakai tenaga profesional karena saudara, karena teman, karena apa, sehingga bukan bidangnya, dia harus bercokol di situ. Sehingga akhirnya dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, ini harus dididik. Nah, yang keempat, ada sebanyak yang memang ada rasa persaudaraan. Sedangkan di dunia penjualan tidak ada rasa persaudaraan. Bila mana tidak mencapai target, ya enak nggak enak, lama nggak lama, ya tetap harus berdasarkan SOP yang sudah ditentukan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa jadinya penjualan itu seringkali jadi tersendat nih. Nah, ini perlu diperhatikan dulu dari dalam dulu nih. Nah, yang kelima, terus terang yang saya lihat dari produk yang ditampilkan hampir semua sama. Dari fasilitas, dari apa, semua sama. Sampai akhirnya dengan zaman yang sekarang PPKM ini, sampai semua diskonnya semua sama. Kopas dong. Iya, kopas, ya, kopas semua. Ada yang full furnish lah, ada yang inilah, ada yang itu. Semua orang sudah melakukan. Nah, sehingga, sekarang kan karakter konsumen yang tadi kita bicara. Mereka berarti dianak-emaskan sehingga mereka memilih mana yang menjadi kocek mereka terjangkau sehingga mereka bisa menekan daripada developer itu sendiri. Developer itu sendiri. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Jadi dari segi internal dulu, dalamnya dulu, apakah pembinaan daripada SDM-nya sendiri itu sudah memadai atau belum? Karena turnover pergantian SDM dari tenaga penjualan itu sangat cepat dan harus musinya sangat cepat. Jadi jangan didiamkan. Ya, ada orang kan yang sudah misalnya 6 bulan tidak jualan, didiamkan karena dulu waktu itu pernah top sale dan lain-lain. Nah, ini yang ini. Nah, yang paling penting di dalam dunia properti itu yang saya bilang harus mau berani babat habis, yang disebut babat habis. Kalau memang sudah tidak mencapai target, kebanyakan yang kasihan itu salesnya. Salesnya selalu yang diganti. Nah, padahal kita mesti tahu pimpinannya, kalau sales tidak berhasil berarti kan pimpinannya tidak berhasil. Ya mestinya mesti naik kita lihat. Yang sebenarnya adalah mesti ganti pimpinan, bukan ganti yang bawah. Mau diganti yang bawah 100 kali pun kalau pimpinannya nggak bisa bina, ya habis lagi. Nah, ini yang selalu saya menjadi lihat pada saat saya bekerja sebagai konsultan. Nah, ini yang saya pikir banyak yang dilakukan yang salah sehingga pimpinan tetap bercokol, yang bawah terus yang dibilang yang jelek. Kalau sudah berganti-ganti terus dan tidak mencapai target terus, ya berarti kan pimpinannya yang tidak mengerti lagi apa yang harus dia buat. Iya. Nah, ini kurang lebihnya. Nah, jadi karakter pasar sekarang adalah dia melihat bukan hanya dari fasilitas, melainkan kemudahan cara membayar. Itu menjadi karakter. Kedua, dia akan lihat dari Anda sendiri pada saat dia datang pertama kali. Anda servisnya baik atau tidak. Karena kalau tidak, apa yang Anda sudah sajikan kepada mereka, itu mereka dapatkan di tempat yang lain. Karena konsumen sekarang tidak pernah tidak belanja atau jajan dulu ke tempat lain. Rata-rata konsumen itu Udah pernah datang semua. Udah pernah dia datang semua. Dia bandingkan. Iya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana testimoni yang daripada orang-orang kalau yang memang sudah tinggal di sana. Karena itu adalah bukan mulut daripada seorang sales, tapi daripada si orang yang tinggal. Bukan katanya. Dari orang yang langsung yang sudah tinggal, itu yang sangat baik untuk menjadi contoh. Untuk menjadi contoh. Terus yang keempat adalah
apakah Anda memaintain daripada produk yang akan Anda jual? Nah, salah satu ya, banyak sekali orang yang bilang saya lahannya 50% atau 65% dibuat hijau, Yo, green. green. Tapi pada saat kita datang, apa yang kita lihat? Enggak green. Enggak green. Karena apa? Ada puing, ada bekas bangunan, ada sampah, ada apa? Dia tidak rawat greennya. Nah, bagaimana itu bisa menunjang jadi green? Nah, itu dari sisi dari dalam juga, ya terus terang kualitas bangunan, apa yang harus dilakukan. Karena saya pernah melihat, ya saya tidak sebut produk, nilai bangunan itu adalah 5,5 M. Tapi yang dia berikan itu batako. Bingung nggak? Rumah 55 M, batanya batako. Nah, ini kan hal yang nggak masuk akal. Dengan rumah semewah itu batanya batako. Nah, ini salah satu. Itu akan menjadi coreng juga jadi ini. Nah, inilah yang menyebabkan. Jadi karakter pembeli sekarang adalah dia benar-benar meriset daripada produk-produk itu jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kualitas juga harus dijaga, kebersihan harus dijaga, ini pasti. Yang apalagi keamanan, karena tanpa disadari keamanan itu, apalagi kalau proyek-proyek masih baru. Ya, nah ini juga yang menyebabkan menjadi bumerang. Ya, karena nanti ada motor lah hilang, apalah hilang. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal ini perlu dijaga. Jadi mereka kritis sekali di dalam membeli produk. Ya, yang paling penting adalah bagaimana pada saat dia datang, dia mendapatkan sesuatu nilai dari yang namanya jiwa, roh. Dapat nggak di dalam tempat Anda pada saat Anda menawarkan produk itu? Tapi kalau hanya benda mati yang diulas hanya dengan presentasi, aduh kaku sekali. Ya harus lihat bukti. Iya. Ya. Tadi bicara soal konsultan saya gak ini juga sebenarnya. Kemarin diskusi sama teman lah ya. Teman-teman developer itu mereka malas pakai konsultan. Ya. Karena yang paling tahu menurut dia nih, yang paling tahu lahan itu mau jadi apa, duitnya segala macam itu ya saya, gitu kan. Ya dia dibuatlah produknya sesuai atau enggak gitu. Tapi sesuai keinginannya developer nih. Ya. Nah, ini kan agak beda kalau dari sisi konsultan ya. Ya. Memang perlu biaya. Ya. Ada cost yang harus dibayarkan. Tapi kan konsultan itu dia betul-betul melakukan developer bikin riset juga kali ya. Tapi riset yang benar-benar baik kondisi yang ada. Ya. Nanti kalau memang kebutuhan pasar sekarang harga 500 juta gitu kan, ya 5 juta. Yeah. Atau kalau memang produk yang dibutuhkan itu bukan yang seperti yang developer ini, kadang-kadang kan kena maunya dia, soalnya apartemen nih ya, yang gengsinya lebih oke gitu dibanding rumah tapak gitu kan. Nah, gimana peran konsultan di sini? Oke. Banyak sekali yang memang mereka daripada developer merasa bahwa mereka kan sudah visibility study dan lain-lain semuanya internal mereka sebelum mereka membangun dan menjual. Ya, karena mereka ada bisnis sendiri kan? Iya, ada bisnis sendiri. Mereka lupa. Konsultannya konsultan apa dulu nih? Nah, itu dulu. Konsultan kan banyak. Ada yang elektronik, ya, ada yang bangunan, ada yang interior, ada yang memang lingkungan dan lain-lain, ya. Nah, kalau konsultannya itu hanya mengerti berdasarkan ilmu yang dia pelajari sebagai bidangnya, tapi dia tidak mempelajari pasar, ya nggak akan nyambung. Karena apa yang ada di benak developer sama apa yang ada di benak konsumen itu sangat berbeda. Salah satu contoh ya, saya contoh. Seseorang ada yang ingin bangun properti, ya misalnya apartemen. Dia berpikir bahwa dengan dia berikan lantai marmer, ya, kamar mandinya dia sudah besarkan. Yang biasanya apartemen kamar mandinya sempit, dia besarkan. Fasilitas penunjang semua dia lengkapkan. Orang akan pilih apartemen dia. Dia lupa daerah mana yang dia bangun. Daerah itu kemudian level mana yang harus mereka bidik. Padahal yang dia bangun ini di daerah sekitar yang banyak pabrik industri. Berarti pemukiman-pemukiman mewahnya tidak ada.
dengan adanya hal itu dia menjualnya 1 M lebih apartemen. Nah kalau 1 M lebih sedangkan yang di sekitar Anda buruk, Anda boleh bilang bagus tapi daya beli mereka nggak ada. Itu kan salah satu. Itu dulu ya. Kedua ya, seringkali mereka punya imajinasi dari apa yang mereka tampilkan itu akan menjadi sesuatu yang berbeda dan orang akan berbondong-bondong mau beli dia punya. Dia lupa meriset daripada tetangga dia, daripada kompetitor. Padahal kompetitor itu udah pernah buat. Namanya mungkin lebih besar dari dia. Ya, sudah lebih besar dan tidak berhasil. Tapi ada yang orang memang dengan ambisi bahwa saya soalnya berbeda dengan dia. Pasti orang ada. Nah, jadi jawabannya, jangan harap Anda akan menjadi instan bisa mengubah daripada karakter konsumen untuk mengikuti Anda. Jangan harap. Bisa, ya bisa, tapi hanya seberapa gelintir. Jadi harus kita yang tahu apa yang mereka butuhkan. Bukan kita karena ide kita bikin ide ini berlian, orang lain akan berbondong cari kita. Lupakan. Apalagi kalau di sekitar sana masih banyak lahan kosong dengan harga tanah per meter perseginya lebih murahnya luar biasa. Iya. Orang akan tetap pilih tanah daripada apartemen. Nah ini di sini seringkali kita berdebat. Karena kita sebagai konsultan, ya saya harus jujur bukan karena mau ambil uangnya saja, tetapi bagaimana nama perusahaan saya sendiri kalau tidak bisa mengangkat, nanti kita yang disalahin. Kita yang disalahin. Tapi banyak pengalaman kayak gitu ya? Oh banyak, sangat banyak pengalaman seperti itu, sangat banyak, Pak Indra. Berkali-kali kita selalu berdebat, bahkan banyak orang yang tidak suka dengan karakter saya karena saya mewakili konsumen. Saya bilang karena kita berhadapan dengan konsumen. Jadi konsumennya biasanya begini-begini, dari cara bayar, dari nilai ini. Karena kan yang namanya pengusaha ingin untung yang besar. Oke, ke Papi. Saya tadi Papi konsultan ya? Iya. Dengar tadi itu konsultan kan banyak ini. Iya. Ya, saya agak unik. Jadi mungkin konsultan ini baru satu-satunya kali ya yang di properti yang bidangnya ini. Jadi biasanya kalau konsultan itu kan hanya menerima daripada apa yang sudah dilakukan. Kalau konsultan penjualan ya. Jadi marketing ya. Ya marketing hanya terima yang sudah jadi, kelar yang sudah jadi itu langsung ya kita jual. Kalau ini enggak, jadi pembentukan SDM-nya sendiri. Jadi si salesnya sendiri yang dari developer kita bentuk, termasuk agent. Agent juga kita bentuk karena kita mewakili developer. Jadi seluruh bukan. Jadi seluruh tenaga penjualan itu kita bentuk. Semua. Jadi siapapun yang penting mencapai target dari yang akan kita capai dari developer itu dulu. Jadi nggak ada perbedaan nih in-house dan agent. Semuanya dijadikan satu karena kita mewakili developer. Itu dulu. Yang kedua adalah kita juga sampai memperhatikan mereka sampai akad. Jadi pemberkasan itu juga saya adakan meeting. Setiap 1 minggu tuh ada meeting mengenai pemberkasan, mana yang kurang dan lain-lain. Kalau yang lain kan tidak ada. Nggak mau tahu, yang penting udah jualan ya urusan developer. Ini enggak. Jadi cash in dan cash out-nya daripada perusahaan kita perhatikan. Nah kemudian juga kita merangkap lagi ke ya hampir ke HRD. Karena di dalam pembentukan SDM itu kita juga yang terlibat dalam mendidik dan memilih dari mereka. Kita ikut di dalam itu. Kemudian juga kami masuk ke Markom. Jadi bagaimana strategi daripada promosi-promosi, branding dan lain-lain. Terutama saya selalu menggandeng daripada Property and Bank karena dia sangat lengkap sekali di dalam buat branding, buat yang namanya media sosial, buat IG, YouTube, apa semua, My Home dan lain-lain. Itu saya sudah percaya sekali dengan Property and Bank karena saya sudah lihat dan saya sering terlibat di sana. Jadi kalau Anda sebagai pemain properti ya harus menggandeng daripada Property and Bank. Ya, kemarin ini tapi lebih fokus ke penjualan, planning dari awal. Betul, dari awal sampai logo, sampai nama daripada itu developer sendiri mau bikin nama apa, itu dari kita semua. Jadi pemasaran dan promosi. Iya, dua-duanya kita rangkap. Marketing lah. Iya, marketing lah semuanya itu. Itu apa aja yang dilakukan?
Nah, umumnya biasanya kalau ada orang punya uang tidak punya lahan, kami carikan lahan. Orang punya lahan tidak ada investor, kami carikan investor. Tapi pada zaman PPKM ini agak sulit ya investor ya, karena mereka menahan diri. Ngumpet semua Iya, investor pada sekarang. ngumpet. Ya, saya harus bilang dulu. Ada dua-duanya, tapi mereka bukan yang namanya developer. Luar atau dalam investornya? Mau dalam mau luar juga ada, semuanya ada. Ya, jadi terus ada juga yang mereka sudah ada dua-duanya, udah ada lahan, ada uang. Tapi mereka bukan developer. Misalnya mereka pengusaha daripada batu bara, uang yang ada, lahan yang ada, tapi mereka bukan developer. Ya, kami bentukkan itu struktur organisasi developer apa saja sih yang mesti mereka ada. Nah, selesai sudah ada, berarti sekarang lahannya mau dibuat apa? Mau perumahan, mau resort, mau apartemen, mau mall dan lain-lain. Nah, kita akan bilang. Nah, berarti kita melihat, jadi saya sampai melihat lahan pun dilibatkan nih, Pak Indra. Jadi dari awal, ini bagus apa enggak? Meskipun lahan itu misalnya murah, terjangkau dan bisa dikelola, tapi saya bilang, daerahnya ini belum ada pusat kotanya. Sedangkan mau ke rumah sakit aja jaraknya misalnya 100 kilo atau 90 kilo misalnya. Nah, ini harus dipikirkan. Mau kemana? Nah, istilahnya penduduknya kan jarang. Nah, ini nggak gampang. Berarti mesti bikin kota mandiri kan. Nah, berarti investasi Anda seberapa? Mau bikin kota mandiri. Karena kan mesti ramekan dulu, mesti jadi dulu, baru orang mau pindah. Nah, ini yang jadi si malakama ya. Nah, banyak kan ya developer yang saya dapatkan, mereka punya lahan, mereka berpikir dengan adanya merek-merek terkenal mau langsung masuk ke sana. Terbalik saya bilang, Anda rame dulu baru merek terkenal mau masuk. Bukan merek terkenal meramaikan Anda, jadi sehingga Anda rame karena merek terkenal. Terbalik, merek terkenal nggak akan invest di tempat yang belum saya jadi. pernah wawancara tuh, Iya. saya masuk sebut politik juga ya, Kota Baru itu. Iya. Itu kan benar-benar Bisa menjadi penyangga pariwisata. Orang kalau mau makan di luar kota yang masih sepi, sejuk, itu dulu satu. Kedua, memang restoran itu memang legenda. Kan kalau makanan enak di mana saja dicari. Legend. Ya legend. Nah ya, nah ini hal-hal inilah yang memang nggak mudah untuk mendapatkannya. Tidak mudah. Nah banyak sekali. Nah saya juga baru dapat proyek ya. Ada yang dia bilang sudah ada restoran yang sudah mau masuk di sini. Nah, terus semua bingung, tuh restoran mau masuk. Saya tidak sebutkan nama restoran, saya tidak sebutkan proyek. Tapi apa yang saya bilang, ya dia mau masuk. Kalau saya sebagai pengusaha restoran, saya juga mau masuk. Karena apa? Lingkungan dia, sekitar dia 10 kilo tidak ada restoran mewah dan yang memadai. Dan yang menyangkut dengan alam. Ini jadi kayak kuring, kayak apa, itu kan sekarang lagi legenda kan. Ya, kalau ada danaunya aja atau apa kan orang seneng kan. Nah, di situ belum ada sama sekali. Jadi kami kalau mau ke proyek itu kami hanya bisa mendapatkan restoran Padang. Restoran Padang. Tidak ada restoran yang lain. Yang lain ya water apa dan lain-lain. Nah, jadi akhirnya dia mau masuk karena dia bilang penyangga dari 10 kilo di lahan ini tidak ada. belum ada. Jadi sehingga yang kayak kalian ini kan banyak nih dari pengusaha-pengusaha yang datang mau mengubah dari daerah itu dan nah cari makanan di mana? Ya kami yang tampung. Kami yang tampung. Oke. Tapi ada cerita perusahaan atau proyek yang sukses itu juga. Iya. Ada. Saya tidak boleh sebut proyek atau boleh sebut proyek. Mungkin lokasi aja kali ya. Lokasi saya ada di. Kenapa bisa sukses? Poin yang pertama adalah kalau mau sukses, mau mendengarkan daripada apa yang masukan dari konsultan. Nah kebanyakan yang saya dapatkan di Indonesia ya, konsultan itu menjadi pesuruh. Bener nggak? Dia jadi pokoknya punya apa ya lu tinggal jalanin. Iya. Umumnya seperti itu. Terbalik, kami sebagai konsultan kami belajar benar-benar di masyarakat dan langsung kepada konsumen. Jadi apa yang keinginan konsumen itulah yang akan kami jabarkan sebagai apa yang akan kami laporkan dan apa yang akan kami kerjakan. Nah ini yang kebanyakan apa yang di atas meja yang mereka sudah canang itu mereka jabarkan dan mereka yakin dengan apa yang mereka jabarkan. Padahal itu kebanyakan adalah semua adalah pribadi-pribadi dari
pejabat-pejabat nih yang ada di dalam lingkungan si developer itu sendiri. Yang belum tentu, mohon maaf, pejabat-pejabat itu turun ke lapangan. Karena ke proyeknya sebulan sekali aja belum tentu muncul. Bener nggak? Dia punya proyek banyak di daerah, bisa ada 3 bulan, 4 bulan dia nggak pernah lihat. Bagaimana dia bisa tahu? Kayak saya nih, pergi ke proyek. Saya tanya sama si pejabatnya daripada proyek itu. Sudah berapa lama kesini? Ini gara-gara Pak Kopang mau kemari saya kesini. Sampai di sana apa yang terjadi? Dia bukan happy tapi dia ngamuk luar biasa. Salah satu adalah apa? WC di sport club. Sampai yang namanya pintu sudah copot, tidak diperdulikan. Merek nama daripada perumahan itu sendiri sudah copot ke bawah, tidak dibenarkan. Ini developer besar ya? Developer besar. Nah lihat, ini simple. Ya lihat. Nah bagaimana Anda bikin di atas meja, tetapi orang kedua, orang ketiga, dan apalagi yang sampai keempat. Ada nggak sense of belongingnya sendiri? Nah ini yang perlu. Nah ini yang kita nih. Nah jadi konsultan saya ini yang terjun sampai ke sini. Jadi sampai WC, sampai apapun kami selalu buat report. Maka itu tidak semua orang senang dengan konsultan ini. Karena konsultan ini melihat apa yang memang harus dibenahi, kami laporkan. Sehingga orang yang terlibat dari hal itu semua, ya tidak suka dengan kami. Developer kan untuk pakai konsultan pasti kena dia harus bayar juga. Iya, betul. Kalau dibalik misalnya developer, oke, tapi Kopang saya pakai papi untuk bantu kita. Anda bisa berikan garansi sukses untuk bisa terjual nggak? Kami tidak bisa menjanjikan garansi untuk terjual. Pertama, misalnya ya, satu aja contoh. Saya pernah masuk ke proyek yang dimana sudah 8 bulan, 7 bulan, proyek yang satu 8 bulan, proyek yang satu lagi 7 bulan, tidak jualan sama sekali. Nah, kenapa? Tidak jualan sama sekali. Ya. Nah, kelar dari itu, kami disuruh masuk. Kelar dari disuruh masuk, apa yang kami harus lakukan? Nah, betul. Kami mesti tanda tangan 1 bulan mesti 100 unit. Padahal dia 8 bulan nggak jualan. Masuk akal nggak? Karena dipikir harus bayar papi nih. Nah iya, dia bebankan supaya 100 unit. Terus? Kan ini simsalabim. Iya. Nah jadi kami akan bilang, kami lihat dulu penyakitnya. Jadi kalau Bapak suruh tanda tangan, ya Bapak akan menjadi, saya akan berbohong dengan Bapak. Sekarang saya sudah ungkapkan, saya pasti berbohong. Nggak mungkin Bapak 8 bulan. Nah uniknya, developer itu selalu tidak mau kasih tahu kita. Ya, kegagalan itu kenapa dan lain-lain. Nah biasanya kami baru mengerti kenapa gagal dan lain-lain setelah kami masuk. Setelah kami masuk. Nah, dan developer itu juga harus sabar, yang namanya mau dibenahi. Ya tunggu lihat efeknya adalah 3 bulan setelah kami kerja. Kalau nggak 3 bulan, 1 bulan terus besok sudah mesti mencapai target, ya lupakan. Kami nggak tahu penyakitnya apa. Karena dengan adanya hal ini belum tentu stafnya yang salah. Belum tentu loh. Ya, suka-suka adalah owner yang salah. Ya istilahnya mau jualan banyak tapi nggak ada promosi. Benar nggak? Nah, kan banyak kan begitu. Ya tidak, ya nah bagaimana orang tahu, tapi mau mencapai target. Ketiga, ada juga yang menekan daripada SDM, padahal dia adalah tulang punggung dari ini. Dia kasih gajinya kecil, banyak-banyakkan penaltinya, banyak aturannya, banyak ini dan itu, dibuat tidak nyaman, dicurigai terus dan lain-lain. Yang mana bisa? Nah, inilah tugas kami di situ. Jadi akhirnya, maka itu kenapa jadi saya dipanggil papi, ini menjadi figur, akhirnya menjadi tameng buat yang bawah ini melapor kepada yang atas. Jadi saya selalu kalau masuk di dalam proyek itu mewakili daripada generasi yang atas, tetapi membackup, membentengi juga yang di atas karena dia yang keluar uang. Nah ini yang buat dibikin jembatan untuk supaya nyambung. Nggak mudah. Sekali kita bela yang atas, yang ini berontak. Ini menyerang. Ini menyerang. Bela yang ini yang bayar kita, gua yang bayar lu kok lu belain anak gua. Nah ini yang sering kali terjadi. Nah maka itu selalu saya bilang, kebanyakan kalau proyek yang sudah jalan, dia bilang penyakitnya sudah berapa bulan gak jualan dan lain-lain, ya mohon maaf saya hanya bilang ganti semua, mau apa enggak. Saya mulai dulu dari nol yang saya bina, nanti barengan sama Bapak bina, baru kita mulai. Karena gini, kalau sudah tak karakter, mau dirubah apa juga nggak bisa.
gitu aja tuh. Iya, udah nggak bisa karena udah terlena kan, sudah terdiamkan. Nah ini, nah pesan saya juga adalah dunia penjualan tidak boleh menjadi karyawan tetap. Ya kalau pada saat dia in-house itu betul. in-house nggak boleh karyawan Nggak tetap. perlu. Nggak perlu, itu adalah Harus mitra, harus mitra. Karena mereka up down. Pada saat Bagus. oke. Nah kalau dia udah puas diri dia nggak jualan bisa bulan depan sama sekali. Iya, saya pernah ngerasain tuh seperti itu. Nah iya. Nah ini yang terjadi. Nah ini Dia banyak. dapat komisi besar dia. Iya, banyak developer yang terpuruk oleh ikatan daripada mitra di dalam dunia penjualan adalah mereka menjadi karyawan tetap. Itu sangat bahaya buat Idealnya perusahaan. begitu. Iya. Jadi lebih bukan karena kebetulan pakai konsultan ya. Jadi lebih baik sebenarnya kerjasama dengan konsultan Iya. ya. Iya. Kalau memang bagi kondisinya bagus ya, Iya. kan konsultan dapat fee di situ. Iya, kan. betul. Kalau kondisinya memang kurang bagus ya, Iya. konsultan juga terima untuk bikin jari juga Iya, kan. betul. Tapi jadi Bapak itu lebih ini ya, pemasaran SDM pemasarannya, konseptornya, Iya. promosinya, Iya. sampai eksekusi Iya. untuk ke akad gitu ya. Betul. Ya, kebanyakan cuma untuk agent aja. Iya, penjualan aja urus Ah. semua, benar. Tinggal dia jual ya, urusan dalamnya nggak ada yang Jadi pegang. Bapak punya tim banyak. Kita bentuk setiap proyek berarti kita bentuk. Oh. Ya alhamdulillah ya, Gitu. karena ada beberapa proyek yang kami pegang ya kami bentuk tim ya. Lagi krisis begini pun ya kurang lebih sudah ada 5 tim, satu tim kurang lebih 15 sampai 20 orang. Kurang lebih. Itu lepasan atau memang? Lepasan semua, saya memang per proyek sampai ke PIC saya, ke karyawan tetap saya hanya PIC saya saja. Selebihnya dari itu manajer dan lain-lain saya adalah mitra. Tapi ada spesialisasi propertinya? Nggak ada, belum ada. Nggak ada ya? Belum ada karena memang dari dulu kan tunggal jadi kan ini kan juga baru-baru aja gitu loh. Tapi memang saya tahu perlu. Termasuk juga untuk jadi IO-nya kali ya? Iya, betul. Jadi bukan hanya jualan aja. Betul. Kadang-kadang Karena- developer juga ada Benar. saat bersamaan dia perlu launching. atau Betul. apa. Memang dasarnya saya dari awalnya kan IO, tapi IO memang merangkap jadi broker tradisional dari dulu. Iya, Jadi iya. terus berjalan ya akhirnya karena diakui oleh bos besar dari developer suruh jadi konsultan baru saya berani jadi konsultan. Jadi cukup bayar satu tapi bisa. Semuanya banyak kalau ininya yang di ini kan. Oke. Keren nih, Papi. Ya. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan. Ini sesi terakhir kita, Papi. Ya. Sekarang kalau nanti Papi nggak ada yang mau ditambahkan. Oke. Silakan. Kalau yang nggak terkait juga boleh kalau memang ada Iya. yang bertanya. Jadi ini ada pertanyaan mengenai properti lagi, P. Jadi di sini pertanyaannya kita sudah membeli rumah. Kita mampu untuk membeli rumah, tapi untuk kehidupan sehari-hari itu masih pas-pasan. Itu kira-kira gimana, P? Oke. Poinnya satu. Paksakan karena dengan adanya hal itu hal-hal yang tidak perlu akhirnya kita tidak membelinya. Salah satu, saya contoh saja ke supermarket. Kalau Anda memang mengenai kebutuhan, Anda hanya beli bahan pokok saja. Tapi yang bukan kebutuhan, akhirnya apa yang kita beli? Kita comot kacang, kita comot coklat, permen, dan lain-lain, snack dan lain, itu mempengaruhi daripada yang namanya kebutuhan kita akhirnya jadi pas-pasan. Coba itu dulu. Kedua yang biasanya, kenapa saya bicara begini? Ya saya terus terang mulai mencicil lahan rumah yang sampai hari ini saya tempati itu dari usia 17 tahun. Umur 19 tahun saya lulus SMA, saya sudah bisa beli rumah dan punya rumah pribadi sendiri dengan luas 364 meter, bangunannya 264 meter. Harga berapa? Zaman dulu total semua hanya total sama tanah hampir 64 juta. Kalau compare ke sekarang, Udah ditawar sama orang 6M. wow, jauh banget. Iya. Nah ini poin. Jadi akhirnya yang tadinya saya orangnya memang demen sekali dengan fashion. Jadi kalau pakai sepatu dari merah ke atas terus sampai jam juga merah, apa juga semua satu style gitu. Akhirnya saya mengerem diri itu semuanya. Jadi di rumah udah ada sepatu 2 cukup 2. Ngapain jadi 4 jadi 5 gitu.
Nah ini kan manusia suka lapar mata ya, lihat apa juga, yang lihat murah, lihat kepengen, yang tadinya nggak mau beli apa-apa, jalan ke mall akhirnya ada teng-tengan selalu. Nah ini merah hitam juga ya. Nah itulah yang menyebabkan beli rumah paksakan. Anda pasti gini, poinnya satu, karena Anda beli dengan halal, Tuhan pasti berkat, dapat rezekinya berbeda-beda, nanti ditambahin. Dan pasti selesai ya? Selesai, pasti selesai. Meskipun Anda pontang-panting, Anda setiap bulannya selalu berpikiran bahwa ini akan bisa lunas apa enggak, percaya. Iya, mau yakin, mau ke KPR, iya, mau langsung cicil ke developer, iya, atau apapun iya, ya. iya, pasti bisa, ada jalannya. Pasti dilunaskan. Iya, karena itu adalah macannya di belakang kita. Mau nggak mau kita cari dengan jalan apapun, iya, pasti iya, bisa. iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu masukan bagus sekali tuh buat milenial. Baik, terima kasih Papi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perbandingan investasi antara beli rumah atau beli saham? Soalnya di sini beli saham itu katanya untungnya lebih gede, Pi. Yang namanya instan, dapatnya akan instan. Saya tidak membedakan karena saya juga mengajar beberapa daripada perusahaan saham ya. Resiko di saham adalah kalau Anda tidak kuat dari mental, apalagi Anda mengikutinya 24 jam, itu tidak mudah. Kalau saya sebagai diri saya sendiri, saya hidup mau nyaman. Saya hidup mau nyaman. Dan saya mau dengan apa yang menjadi keahlian saya, itu akan berbuah. Jadi apa? Sabar. Nggak ada sesuatu yang selalu datang dengan spontan, ya habisnya dengan spontan. Jadi yang cepat, Habisnya juga cepat. Habisnya juga cepat. Ya, Anda akan melihat dari keuntungan, tapi Anda tidak pernah berpikir resiko dari kerugian. Tapi memang itu khasnya milenial tadi, Pi. Oh, Instan, iya. cepat ya. Nggak bisa. Nggak boleh itu. Iya, nggak boleh. Kita ya, apalagi yang generasi kita ya, kita selalu proses dari pengalaman dikit. Akhirnya tanpa disadari, branding itu dilakukan oleh diri kita sendiri yang konsisten. Akhirnya kita berbuah kok. Iya, Ya, iya. kita akan berbuah. Oke. Oke, baik, mungkin Masih ada cukup lagi? itu, Pi, Ya. untuk saat ini Terima pertanyaannya. kasih banyak, Pi. Sama-sama. Episode kita siang hari ini Ya, tadi tentang milenial, kemudian karakter konsumen ya. Iya. Terakhir tentang konsultan yang Iya. digeluti ya. Iya. Mudah-mudahan besok-besok Papi masih bisa ikut juga, Iya. diskusi lagi ya. Oke. Untuk channel IG Live gerahajurnalis.id. Oke, makasih. Oke, Papi. Iya. Makasih banyak, Papi. Sama-sama.